Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian Katolik. Hari ini kita tetap akan menggeluti Injil masa Oktav Paskah. Injil yang tentu tidak banyak bedanya dengan peristiwa-peristiwa yang telah kita baca pada hari-hari yang lalu. Tetapi ingatlah, Bapak-bapak gereja selalu memiliki angle yang berbeda dalam memahami peristiwa Paskah. Mereka bukanlah teolog kaleng-kaleng. Mereka adalah orang yang sungguh mendalami peristiwa Paskah. Maka tidak mengherankan walaupun Injilnya hampir sama, ajaran-ajaran yang saya utarakan kepada Anda selalu berbeda. Juga Injil hari ini, yaitu Injil Yohanes, bab 21, ayat 1 sampai dengan 14, konteksnya tentu saja mirip. Konteks hari ini adalah konteks penampakan Yesus di tepi pantai dan penangkapan ikan. Sama bukan konteksnya, tetapi nanti Anda akan dikejutkan dengan kekayaan rohani yang disampaikan kepada kita oleh bapak-bapak gereja. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana ringkasnya Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14 Injil hari ini. Injil hari ini menggambarkan penampakan Yesus yang ketiga kalinya kepada para murid di tepi Danau Tiberias. Peristiwa ini mencakup mukjizat penangkapan ikan yang banyak. Walaupun para murid tidak menangkap ikan, sudah bekerja semalam-malaman, tetapi karena perintah Yesus, maka mereka menebarkan jala dan mereka menangkap banyak ikan. Dan yang kedua adalah pengakuan kehadiran Yesus di tepi pantai ketika Yesus menjamu para muridnya. Para murid mengerti yang di hadapan mereka bukan orang lain. Maka Yohanes menulis, sehingga tak seorang pun bertanya, siapakah dia? Karena para murid jelas mengenali dia adalah Yesus. Maka mari kita lihat kekayaan makna, kekayaan rohani yang diberikan kepada kita lewat ajaran bapak-bapak gereja. Yang pertama saya pilihkan dari Santo Agustinus. Dia mengajar kepada kita demikian. Penangkapan ikan adalah simbol gereja. Penangkapan ikan adalah simbol gereja yang mengumpulkan jiwa-jiwa dari laut dunia. Jala yang tidak koyak menggambarkan persatuan gereja yang meskipun terdiri dari berbagai bangsa tetap satu dalam Kristus. Maka Santo Agustinus mengingatkan akan keprihatinan kita pada zaman ini, di mana gereja harus kita akui dengan rendah hati ada dalam kondisi dalam tanda petik terpecah-pecah, bahkan kadang-kadang saling bertentangan dalam mengutarakan kebenaran doktrin-doktrin mereka. Padahal Santo Agustinus sendiri memberikan kepada kita suatu penegasan akan kesatuan gereja. Ia mengatakan kepada kita, penangkapan ikan adalah simbol gereja yang mengumpulkan jiwa-jiwa dari laut dunia. Jala yang tidak koyak menggambarkan persatuan gereja yang meskipun terdiri dari berbagai bangsa tetap satu dalam Kristus. Mari kita melihat kembali usaha-usaha kita untuk menjalin persekutuan dalam gereja. Yang kedua, saya pilihkan bagaimana ajaran tentang pengenalan Yesus yang mempersiapkan para murid dalam
perjamuan di tepi pantai Danau Tiberias. Tentang persiapan memberikan makan kepada para murid di tepi danau itu, Santo Gregorius Agung menulis kepada kita demikian. Yesus mempersiapkan makanan untuk para murid-Nya, menunjukkan bahwa Dia tetap merawat kebutuhan mereka bahkan setelah kebangkitan. Hidangan itu melambangkan perjamuan ilahi, di mana Kristus memberi makan umat-Nya dengan tubuh dan darah-Nya. Perjamuan Ekaristi adalah perjamuan persekutuan. Itulah yang dilakukan Yesus sejak pertama Dia menyelenggarakan perjamuan Paskah. Bukankah Ia membuat persatuan di antara para murid dalam usaha untuk saling melayani? Dengan pembasuhan kaki para murid, meminta untuk mereka tetap bersatu, dan kepada Petrus Dia berkata, apabila engkau telah kembali dalam persekutuan para murid, ketika mereka tercerai-berai karena pengejaran, karena ketakutan setelah Yesus wafat, dan kemudian Yesus bangkit, Petrus kembali kepada murid, Yesus mengatakan, kuatkanlah saudara-saudaramu. Maka Yesus mempersiapkan makanan untuk para murid, menunjukkan bahwa Dia tetap merawat kebutuhan mereka bahkan setelah kebangkitan. Tuhan merawat kita sampai sekarang. Hidangan itu melambangkan perjamuan ilahi. Maka dalam perjamuan Ekaristi, kita hendaknya mengerti benar bahwa perjamuan Ekaristi adalah jamuan yang mempersatukan kita. Ketika ada konflik dalam gereja, maka saya menganjurkan berdasarkan pandangan dari Santo Gregorius Agung, uskup kita, selesaikan konflik melalui perjamuan Ekaristi. Tenangkan hati Anda ketika ada konflik dalam gereja, masuk dalam Ekaristi. Tanyakan dalam hati Anda sendiri, apa yang Tuhan ajarkan? Apa yang Tuhan inginkan? Karena apa? Perjamuan Ekaristi adalah perjamuan penyembuhan. Kita diberi tubuh dan darah Kristus, seperti ajaran dari Santo Gregorius Agung. Hidangan itu, yaitu dalam perjamuan Ekaristi, melambangkan perjamuan ilahi. Maka jangan memandang sebuah konflik dalam gereja hanya dalam bentuk perselisihan manajerial, perselisihan pandangan. Tapi bukalah hati Anda dalam Ekaristi. Seberapa lembut hati Anda telah dibentuk oleh Tuhan sendiri. Karena apa? Di mana saat Kristus memberi makan umat-Nya dengan tubuh dan darah-Nya, disitulah Tuhan bekerja. Setelah itu Anda boleh kemudian berkonsultasi dengan uskup misalkan, dengan kerendahan hati dan cinta kasih. Tidak dengan sebuah ungkapan yang menggebu-gebu, datang berombongan-rombongan, tidak elok. Tidak mencerminkan persekutuan tubuh Kristus. Maka saya ingatkan kembali, saya baca kembali bagaimana Gregorius Agung mengajar kita tentang Yesus yang selalu merawat gerejanya hingga sekarang. Yesus mempersiapkan makanan untuk para murid-Nya, menunjukkan bahwa Dia tetap merawat kebutuhan mereka bahkan setelah kebangkitan. Hidangan itu melambangkan perjamuan ilahi. Perjamuan makan bersama dua murid ke Emmaus. Perjamuan yang disiapkan Tuhan sendiri di tepi pantai Danau Tiberias. Itu melambangkan makanan umat-Nya dengan tubuh dan darah-Nya. Maka Ekaristi
adalah puncak iman, puncak kasih, puncak pengampunan bagi kita. Saya mengajak Anda untuk mendengarkan ajaran yang lebih awal, yaitu ajaran Santo Origenes yang melihat jumlah penangkapan ikan yang dilakukan oleh para murid ketika Yesus menjamu para murid di tepi Danau Tiberias, yaitu tentang ajaran simbolisme angka 153. Angka 153, yaitu jumlah ikan yang ditangkap, melambangkan seluruh umat manusia yang akan ditangkap oleh gereja, karena jumlah ini mewakili kelengkapan, mewakili kepenuhan. Jala yang tidak koyak adalah tanda dari kekuatan kasih karunia Allah yang menampung semua orang. Angka 153 mewakili kepenuhan, mewakili kelengkapan. Jala yang tidak koyak melambangkan kekuatan kasih Tuhan yang menangkap dan menampung semua orang. Maka sebagai pembanding dari tafsiran angka 153 yang melambangkan kelengkapan kasih Tuhan, lambang kelengkapan menangkap semua bangsa, saya sajikan gambaran yang sama yang diutarakan oleh Santo Hieronymus. Ia berpendapat bahwa pada zaman itu, para ahli zoologi kuno mengenali ada 153 jenis ikan yang diketahui. Oleh karena itu, angka ini dipahami sebagai lambang universalitas gereja. Universalitas jumlah ikan dipadankan dengan universalitas gereja. Pandangan yang lain dalam budaya saat itu, dalam matematika kuno, angka 153 itu adalah angka triangular, yakni hasil penjumlahan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, tambah 5, sampai yang terakhir angka 17, maka kalau dijumlahkan ada 153. Maka ini menunjukkan derajat kepenuhan. Angka 153 yang menunjukkan angka sama dengan 17 dan 10, angka 17 sendiri sering dipahami sebagai kombinasi angka 10 dan 7. 10 melambangkan 10 perintah Allah. Angka 7 melambangkan kesempurnaan rohani atau kesempurnaan ciptaan. Maka pada hari yang ke-7 setelah semuanya diciptakan, Allah beristirahat. Demikian juga gambaran yang akan kita terima dalam pandangan Santo Ambrosius tentang pengakuan Yesus kebangkitan yang penuh. Maka mari kita melihat bagaimana Santo Ambrosius berbicara tentang pengakuan Yohanes akan Yesus ketika Yohanes melihat yang di tepi pantai itu adalah Tuhan. Yohanes, murid yang dikasihi, adalah yang pertama mengenali Tuhan. Kasih kemungkinan membuat dia apa yang dapat dilihat oleh mata jasmani. Karena kasih mengarahkan hati kepada Kristus. Maka saya baca kembali kalimatnya yang agak panjang supaya kita bisa memahaminya secara lebih penuh. Yohanes, murid yang dikasihi, adalah yang pertama mengenali Tuhan. Kasih memungkinkan dia melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani, karena kasih mengarahkan hati kepada Kristus.
Yohanes adalah orang yang dikenal atau menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Maka pada Injil hari ini, Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14, di mana Yohanes adalah penulisnya, mengajak kita untuk melihat Injil ini dalam perspektif Yohanes sendiri sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Maka Ambrosius menegaskan, karena kasih mengarahkan hati kepada Kristus. Demikian juga Yohanes, sang pengarang Injil, sang penulis Injil, mengarahkan hatinya kepada Kristus, maka dia mengenal kebenaran Kristus sepenuhnya. Dan itulah yang diberitakan kepada kita dalam Injilnya. Bapak-bapak gereja selalu memiliki perspektif yang berbeda walaupun Injilnya sama. Maka saya ingin mengajak Anda untuk melihat perspektif yang lain dari Injil hari ini, yaitu dari Santo Cyrillus dari Alexandria. Dia berkata kepada kita demikian, mukjizat penangkapan ikan adalah tanda bahwa pekerjaan keras para murid tanpa Kristus akan sia-sia. Tetapi dengan kehadirannya, mereka menemukan keberhasilan dan kelimpahan yang mengingatkan kita bahwa hanya di dalam Kristus kita dapat berbuah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak jemu-jemunya saya selalu mengingatkan kepada Anda setiap akhir dari renungan ini. Saya yakin Anda pasti akan menemukan kekayaan rohani yang besar. Kalau bapak-bapak gereja menuntun kita untuk melihat Injil yang sama dalam perspektif yang berbeda-beda, saya yakin Anda pun juga sebagai pribadi per pribadi, ketika Anda meluangkan waktu untuk mengulang kembali video ini barang 2 kali atau 3 kali, Anda pun akan memiliki juga perspektif yang berbeda-beda. Saya yakin Anda akan menemukan banyak perspektif dalam memahami Injil Tuhan. Selamat merenung, selamat menemukan kembali kekayaan rohani yang menguatkan hidup Anda. Salam